Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan tidak ada aktivitas tambang tanpa izin di sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika. Hal itu untuk meluruskan informasi terkait dugaan adanya tambang ilegal di dekat kawasan ekonomi khusus Mandalika yang memproduksi 3 kg emas per harinya. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Samsudin bilang, tambang ilegal yang sebelumnya disebut KPK berada di wilayah Desa Lenong Batu, Montor, Sekotong, Lombok Barat dan telah disegel pada Agustus 2024. Tambang ilegal juga sempat dibakar oleh warga karena mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Samsudin menambahkan akan menerbitkan izin tambang di wilayah Sekotong, Lombok Barat dan Sumbawa sebanyak 16 blok di bawah Koperasi Sari. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya tambang ilegal di wilayah NTB. Ini masuk KPK kemarin kalau kita baca datanya, informasi yang berkembang di media itu kan itu lokasi yang dulu pernah dilakukan kegiatan penyegelan oleh KPK dan teman-teman Kementerian Kehutanan yang sudah ada tersangkanya gitu, Mbak. Memang jaraknya kan sekitar 1,5 jam dari Mandalika. Cuma kan persepsi orang dekat Mandalika itu dianggapnya berdekatan langsung gitu. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan seluruh aktivitas tambang ilegal langsung diproses hukum. Bahlil mengaku belum menerima laporan terkait dugaan tambang ilegal di dekat kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ia menegaskan Kementerian SDM hanya menangani tambang yang punya izin resmi, sedangkan untuk tambang ilegal menjadi ranah aparat penegak hukum. Nemuin produksi tambang di Mandalika itu 3 kg per hari. BESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya, ya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum aja. Proses hukum. Itu udah ada koordinasi belum, Pak? Saya belum dapat laporan, ya. Taunya gini ya, kita clear aja ya. ESDM mengawasi mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun gakum, ya. Proses hukum aja. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK meningkatkan status kasus tambang ilegal di Mandalika jadi penyidikan. Ia menegaskan KPK harus berani mengungkap siapa dalang dari proyek tambang ilegal yang berada di dekat sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Saya pikir saya berharap KPK juga terkait dengan kasus tambang emas ini bergerak ya, berharap bahwa segera meningkatkan kasus ini ke penyidikan agar publik paham apa yang dilakukan oleh KPK di sana ya, apalagi kan ini kan dekat sirkuit Mandalika, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapapun orang yang bertanggung jawab ya, siapa yang bermain gitu ya, KPK juga berani ya untuk mengungkap tanpa melihat ya bagaimana status ya dari sosialnya mereka dan lain sebagainya. Walhi NTB mendesak pemerintah membuat moratorium izin tambang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini Walhi mencatat ada sebanyak 335 izin usaha tambang di atas lahan seluas 212 hektar yang meliputi kawasan hutan, pertanian, dan pesisir. Desakan moratorium untuk mengevaluasi izin tambang yang telah dikeluarkan. Walhi meminta segera dilakukannya penegakan hukum terhadap tambang ilegal ini. Moratorium izin tambang. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh izin tambang yang ada di NTB. Pun juga soal izin di konsesi-konsesi besar, gitu, seperti PT AMNT dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Itulah melakukan evaluasi. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum terhadap banyaknya lahan-lahan produktif pertanian kita yang harusnya dipertahankan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Itu ternyata dikeluarkan konsesi pertambangan.